Coba nonton I Bet You Will, Fear Factor, Japanese TV show. Lu bakal bisa ngelihat funnya. Nggak fun bangsat lu semua. Fun, lu mendapatkan kesenangan dari melakukan hal-hal seperti itu. Lalu kawan-kawan, ini kita masih perlu ngebahas dia nggak sih nih? Siapa? Iben. Kenapa Imban? Siapa Imban anjing? Kita bersikap seolah-olah jadi kayak ini aja ya. Jadi kayak orang-orang lainnya di sosial media yang melihat sesuatu tidak untuk dinikmati tapi untuk dikomentari. Kadang gue juga udah berubah jadi kayak gitu tuh, kayak gue ngeliat sesuatu tuh bukan untuk gue tonton atau nikmati, gue pengen tahu ini dia sebenarnya ngapain sih, ini gue cari tahu dia maksudnya apa sih segala macam bla bla bla. Terus tiba-tiba gue ngeliat video ini nih di Twitter gue kira ngapain, gue tonton lah. Orang pertama yang bisa meragain monyet. Terus dia ngebikin video, selama 10 detik. ya ngebikin video, I don't know, mungkin dia dimaksudin kayak so called challenge atau apa. Terus dia kayak orang pertama yang bisa meragain monyet selama 10 detik dapat 300.000. Detik dapat 300.000. Let's go. Ya, copyright itu ya. Meragakan monyet. 5, 2. Lo mau ronde tambahan nggak? Kalau lo bisa peragain satu binatang lagi, lo dapat 100.000. Kambing. Ya gimana? Kamera itu. Biar gue bawa lu ke sebuah perdebatan yang dari kemarin tuh ada di kepala gue. Pertama, apakah begini cara orang-orang kaya? Enggak, gini deh, kayaknya orang-orang yang beneran kaya pun tidak akan mencari hiburan dengan cara-cara seperti ini, ya gak sih? Terus gue sempat mikir kayak apakah ini sama halnya kayak donate atau kayak subaton gitu yang orang diminta untuk ngelakuin sesuatu kemudian dia jadi kayak dia didonate untuk melakukan sesuatu kemudian dia melakukan sesuatu. Awalnya gue pikir ya mungkin sama gitu, tapi pada akhirnya kesimpulan gue adalah enggak, itu enggak sama, karena tidak ada hal yang donate dan tidak donate itu kayak let's say di YouTube atau di Twitch, tidak ada yang kayak bener-bener disuruh untuk memperagakan hewan, tidak untuk memperagakan binatang. Ada di luar negeri sana ada sebuah acara TV itu judulnya What Would You Do kalau gue nggak salah. What Would You Do, WWYD. Dan sempat ada scene yang kayak gini juga. Jadi ada orang ini apa di setting ya, maksudnya jadi kayak orang ini terjebak dalam sebuah kondisi, kira-kira orang lain akan melakukan apa terhadap hal ini. Terus ada homeless gitu, homeless tuh kayak gelandangan gitulah. Ada ABG ini sorry gue nggak bisa putar ya, copyright soalnya. ABG ini ngasih duit terus bilang kayak ayo joget gitu, seolah-olah ngebayar untuk dia ngelakuin sesuatu yang padahal orang ini tuh lagi butuh uang. Dan orang-orang yang ngeliat tentu marah jadinya, emosi lah. Ada orang yang sampai pengen nelpon polisi bahkan saking keselnya. Karena di luar negeri sana itu udah disebut sebagai harassment. Dan yang namanya harassment di mana-mana ya tentu tidak baik gitu. Bukan di state-nya dia adalah dia ingin melakukan challenge dan ini adalah challenge, menurut dia itu challenge gitu. Tapi tidak ada challenge yang seharusnya dibuat dengan cara demikian. Yang sebel juga adalah dia ngelakuin itu terhadap orang yang memang membutuhkan uang. Cuma pada akhirnya dikasih tahu kalau ternyata orang itu adalah TikTokers juga, maksudnya salah satu pengguna TikTok juga. Terus dia bersedia dimasukkan ke dalam video itu. Terus itu jadi excuse buat dia untuk melakukan hal tadi, karena nih orang-orang yang gue lakuin aja gak apa-apa gitu. Terus dia merasa kalau itu adalah hal yang normal untuk dilakukan. Padahal ya yang gak terlalu. Gimana sih? Kalau yang gue takutkan adalah ketika banyak orang melakukan hal tersebut, kemudian nantinya akan ada orang meniru. Dan ketika banyak orang meniru orang-orang lainnya di dunia berpikir kalau ini adalah sebuah kenormalan baru, bukankah itu hal yang salah gitu. Dan dia marah-marah terhadap hal ini gitu.
terhadap hal yang secara etika tuh tidak masuk akal untuk dilakukan. Balasannya dia ngebikin Instagram story gitu, terus kayak coba nonton I Bet You Will Fear Factor Japanese TV show, lu bakal bisa ngelihat funnya. Nggak fun bangsat lu semua. Fun, lu mendapatkan kesenangan dari melakukan hal-hal seperti itu. Masalahnya ini binatang loh. Derajat manusia tuh lebih mulia daripada binatang. Dengan lu punya uang, bukan berarti lu bisa ngelakuin hal-hal apapun di dunia. Mana funnya? Kenapa serius banget? Kenapa yang laku harus negativity? Kenapa yang rame harus drama? Kenapa yang laku harus negativity? Well, yang lo lakuin itu consider sebagai negativity sih. Kenapa yang lo suka harus mellow, sedih, dan cringe, touchy stuff? Fuck negativity, I want some fun. Dan di kondisi kayak gini, gue yakin lo juga pada butuh keseruan dan ketawa. Well, gue gak ketawa sih, dan gue gak menganggap itu hal yang seru. Yang gue menyebalkan, yang bikin gue sebel, dia tuh ngebandingin kayak I Bet You Will, Fear Factor. Coba lo nonton What Would You Do ketika manusia ditempatkan di kondisi-kondisi tertentu untuk melihat bagaimana sekiranya orang lain bersikap terhadap itu. Kalau nonton ini satu episode aja nih, gue kasih linknya di description video di bawah. Siapa namanya tadi itu, mas-mas, ya gitulah. Well, dia punya followers lebih banyak dari gue. Harusnya dia punya sesuatu di dalam kepalanya untuk menyaring satu dan lain hal untuk sekiranya tidak bisa dilakukan. Linknya ada di deskripsi video di bawah kalau mau nonton ya. Dia juga ngebandingin sama Fear Factor. Lu tau Fear Factor itu hadiahnya $50,000 gak sih, Min? Ada beberapa episode yang $100,000. Berapa juta itu? 50 USD to IDR 717 juta. 717 juta, bro. Kagak 300,000, bro. Belum yang $100,000 gitu. $100,000 berarti 1 miliar something, miliaran. Dan as you know, Fear Factor akhirnya ditiadakan karena well ratingnya jelek. Pada akhirnya ratingnya jelek. Kemudian setelah beberapa season akhirnya ratingnya turun. Terus dia tuh sempat diomelin gitu sama orang-orang karena ada scene di mana pesertanya ini diminta untuk minum air seni. Gimana ya ngomongnya biar sopan ya? Air seni kuda atau keledai gitu. Kayaknya kuda sih kalau gue gak salah. Air seni kuda sama sperma kuda. Dan akhirnya acara itu diberhentikan karena itu tidak layak. Karena cara dia untuk melakukan itu adalah, jadi ada salah satu episode gitu Fear Factor. Lu bisa cari di YouTube episode Fear Factor yang tidak bisa tayang gitu lah. Dan ketika dia minum terus dia muntah, dia harus minum lagi. Kayaknya minum muntahannya itu deh kalau gue gak salah. Dan itu jadi lebih aneh gitu. Kalau lu mau nyari yang fun, ya caranya, bukankah masih banyak jalan lain gitu untuk mencari yang fun? Lu kalau mau fun ke do fun. Do something fun is do fun. Do fun tutup sih. Mungkin itu alasan dia. Gue pengen doing something fun, tapi do fun tutup. Ya udah gue. Tapi gue juga ini gue masih heran kenapa dia membandingkan ini dengan Fear Factor ya, yang padahal notabene itu sebuah acara yang apa ya, lu bikin challenge buruk karena di acara TV itu, karena acara TV itu ada dan nggak ada yang protes. Apa kalau nggak tahu kalau di luar sana banyak yang protes? Sama halnya kayak yang lo lakukan di sini di video yang tadi ini, pada akhirnya kan banyak yang protes. Cuma lu nggak tahu aja, atau mungkin karena lu udah di atas angin, lu terlalu tinggi. Lu udah sampai di Menara Gading di mana lu lupa untuk melihat sekeliling atau bawah lu. Dan videonya nggak dihapus by the way sama dia. Tetap ada loh di TikToknya dia. Dan ya mungkin karena bapaknya ini, orang yang dalam video ini mengizinkan, dia merasa itu adalah pembenaran dari apa-apa yang dia lakukan. Gue gak tahu ini settingan atau enggak sih. Karena ya gue rasa di kondisi kayak sekarang, se-300,000-300,000-nya ya, kalau orang butuh duit, mereka akan ngelakuin apapun. Nggak apapun juga sih, maksudnya yang standar normal yang bisa mereka lakukan. Dan ketika lo mencari kesenangan
dengan penderitaan orang yang berusaha mereka atasi, bukankah itu jahat? Yang berusaha gue garis bawahi adalah kenapa caranya harus demikian. Terserah lo mau mendonasikan duit lo atau gimana, tapi ya kenapa caranya harus demikian gitu. Kalau ada dari lo yang bilang kayak, yang ngapain ditonton bang, di skip aja. Masalahnya yang udah nonton banyak. Kalau banyak orang yang nonton kemudian menirukan dan melakukan hal yang sama, terus jadi kenormalan baru di luar sana, ya pada akhirnya akan nonton juga, kita akan ngeliat-liat juga. Dan bagaimana kita ingin mengomentari sesuatu untuk tahu apa yang benar dan enggak kalau kita nggak nonton gitu. Kalau jelek ya nggak usah ditonton. Lah gimana kita bisa tahu jelek atau enggaknya kalau nggak ditonton? Ih, aneh loh. Kalau misalkan ada orang di luar sana yang bilang kayak, ya udah ngapain sih lu urusin, itu kan urusan dia. Ya kan masalahnya dia tuh membuat sesuatu untuk orang lain lihat, dan ketika ada orang lain lihat kemudian memberikan kritik atas apa-apa yang dia lakuin, masa nggak boleh? Kan nggak semua yang dia lakukan itu benar. Seperti halnya yang gue omongin itu tidak selamanya benar. Mungkin omongan gue ada yang salah, mungkin omongan gue nggak bisa lu terima dan lain sebagainya. Tapi kan itu adalah hal yang harusnya orang lakukan ketika melihat semacam itu, melihat sesuatu semacam itu. Kalau misalkan lu nggak mau dikritik, ya lu jangan bikin sesuatu di sosial media. Simpen aja, taruh di pahat, di batu. Lu taruh di flash disk, kemudian biarkan orang dari tahun 2050 melihat video itu. Cowok baik-baik tidak ada kan ngeklaim dia baik-baik, tahu? Percaya gue ada, asli. Gue bisa bilang gue cowok baik-baik, padahal tidak terlalu.